Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ada pagar beton sepanjang 2-3 km itu membentang di pesisir utara Cilincing, Jakarta Utara. Ya, keberadaan pagar beton ini pemirsa tentu mengganggu aktivitas nelayan karena mereka ini terpaksa harus memutar saat hendak melaut. Dan hal ini turut mempengaruhi penghasilan mereka. Lalu pertanyaannya seperti apa keberadaan pagar beton ini? Kita simak liputan Anwar Fuadi dan juru kamera Rifki Adi Pradana dari Jakarta Utara. Informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Keberadaan pagar beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara membuat aktivitas nelayan terganggu. Tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu nelayan dan nelayan pinggiran mencari rajungan. Akibat adanya tanggul beton, nelayan harus menempuh waktu lebih lama dan sejumlah ikan, rajungan yang biasa dicari nelayan tidak ada lagi. Ya pemirsa, keberadaan pagar beton di pesisir utara Cilincing, Jakarta Utara belakangan menjadi perbincangan di media sosial karena disebut-sebut ini menyulitkan para nelayan yang akan melaut. Sebagai gambaran pemirsa bisa dilihat di belakang saya ini adalah pagar beton yang membentang sepanjang 2-3 km. Ini dari pesisir menuju ke tengah laut. Dan ini pemirsa membuat para nelayan ini harus berputar terlebih dahulu ketika mereka akan bergerak ke timur. Nah ini contohnya, ini ada salah satu kapal nelayan yang baru keluar begitu dari dermaga. Nah ketika mereka akan bergerak ke timur, mereka terpaksa harus memutar. Mereka terpaksa harus berlayar dulu ke utara, lalu kemudian baru bisa bergerak ke timur. Karena memang ketika mereka ingin mengambil haluan langsung ke timur, ini terhalang oleh pagar beton sepanjang 2-3 km yang menjorok ke arah laut. Nah, pagar ini pemirsa ketinggiannya kurang lebih 1-2 meter. Memang terlihat di sini di sebelah pagar tersebut ada seperti proyek reklamasi begitu ya. Dan ini yang disebut-sebut oleh para nelayan menyulitkan mereka untuk melaut dan mencari tangkapan mereka. Nah, itu gambarannya untuk Anda pemirsa. Nah, saya akan ajak Anda setelah ini untuk mencari tahu apakah sebenarnya keberadaan pagar ini hanya membuat mereka memutar saja atau kemudian juga membuat tangkapan mereka juga terganggu. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu nelayan yang ada di sini. Keberadaan pagar beton ini langsung menyita perhatian publik yang dinilai merugikan masyarakat pesisir, khususnya para pencari ikan yang menggantungkan hidupnya di perairan Cilincing. Hal ini diakui oleh sejumlah nelayan yang mengalami kerugian, seperti hasil tangkapan mereka yang menurun drastis, ditambah dengan biaya bahan bakar yang dikeluarkan lebih banyak karena harus memutar lebih jauh. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang nelayan di Cilincing, ada Pak Abidin di sini yang baru sandar juga ya Pak ya. Betul. Pak, ini terkait dengan keberadaan pagar beton ini. Ini sejak kapan sebenarnya Pak? Ya sejak 2019 itu. 2019. Sampai sekarang 2025, berapa tahun tuh? Oke, waktu itu nelayan dapat sosialisasi nggak melalui kelompok nelayan atau sosialisasi langsung terkait pembangunan ini? Ada sih sosialisasi nelayan, kelompoknya kan ada ketua. Ya nelayan sempat diundang. Ya itu hasilnya begitu. Oke. Kalau dari Bapak sendiri, terganggu nggak aktivitas nelayan? Ya kalau terganggu bilang terganggu, kalau ya gimana sih ya orang kecil mah asal ada proyek apa ini kita tetap aja. Oke. Bapak harus memutar kalau ingin melaut Pak? Memutar. Pulangnya kan agak nambah biaya kan begitu aja tuh. Oke, berarti biaya solarnya jadi nambah ya Pak ya? Betul. Oke. Tapi kalau untuk tangkapan sendiri ada ngaruh nggak Pak dengan adanya pagar ini? Ngaruh Mas. Ikan juga nggak terlalu pinggir apa, kan selalu di tengah sekarang. Ada pagar begitu-gitu. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan tanggul beton yang membentang di Cilincing ini bukanlah bagian dari proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall. KKP memastikan terus mengawasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai izin, serta tidak merugikan masyarakat pesisir. Melihat
data atau merujuk data dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, ini disebutkan ini merupakan proyek reklamasi yang dikerjakan oleh PT Karya Citra Nusantara atau PT KCN. Ini akan dibangun infrastruktur untuk logistik. Dan PT KCN ini pemirsa setelah kami telusuri merupakan salah satu BUP atau Badan Usaha Pelabuhan yang memang mengelola Pelabuhan Marunda yang lokasinya berdekatan dengan pagar beton ini. Dan meski sudah memiliki izin, meski sudah mengantongi izin, ini pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan agar pengerjaan proyek ini tidak merugikan masyarakat khususnya nelayan di pesisir dan juga tidak mengganggu kelestarian laut. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Rifki Adi Pradana, Metro TV. Jadi pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menegaskan bahwa pembangunan pagar beton di pesisir perairan Cilincing Jakarta Utara itu bukan kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta. Dan Pramono Anung juga menegaskan kalau pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan pagar beton laut ini. Pramono Anung menyebut proyek pagar laut yang belakangan jadi perhatian publik ini merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan izin kepada pihak swasta. Meski demikian, Pramono menegaskan pihaknya tetap memperhatikan nasib para nelayan yang terdampak pembangunan pagar laut ini. Ia meminta PT Karya Cipta Nusantara untuk memperhatikan nelayan yang terdampak karena ini membuat hasil tangkapan ikan mereka jadi berkurang, pemirsa. Untuk itu, ia juga meminta dinas terkait memanggil pihak perusahaan dan juga menjamin nelayan tetap mendapatkan akses penuh untuk bisa melaut. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.